Halo teman-teman. Jadi sekarang mungkin bagi yang belum tahu, kalau yang sudah tahu sih bodo amat. Yang sudah pakai juga bodo amat, berarti kan sudah jago ya. Saya rasa nggak semua orang jago. Nyolot ya. Jadi di sini saya akan menunjukkan sebuah alat yang biasa pemain bilang itu sebagai HTB. Ya, HTB sepasang, HTBA dan HTBB. Alat ini merupakan sebuah konverter untuk mengkonversi dari jaringan LAN UTP menjadi fiber optik. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah mengatasi keterbatasan dari kabel LAN. Kabel UTP LAN, baik itu kategori 5, 5E atau 6, itu mentok memiliki jarak maksimum itu 300 meter. Maksimum, semaksimum-maksimumnya 100 meter. Kalau kabelnya jelek juga udah putus. Cuma kalau kabelnya bagus bisa 300 meter. Walaupun saya nggak pernah terima sih. Cuma teman saya ada yang ngeklaim 300 meter. Buat saya 100 meter aja udah bahaya. Udah ngos-ngosan. 300 meter tuh kayaknya nggak mungkin deh. Cuma ya iyain aja biar teman saya ngomong 300 meter tuh seneng. Mungkin dia nonton juga. Jadi HTB ini digunakan untuk mengkonversi jaringan kabel LAN masuk ke sini. Dia akan keluar melalui kabel fiber optik, ya, fiber optik panjang, digunakan sebagai untuk RT RW net rumahan atau sebagai pengganti kabel LAN jika jarak antara titik A dengan titik B itu lebih dari 100 meter, bahkan bisa sampai 2 kilo atau 1 kilometer itu masih bisa pakai ini. Iya, tulisannya sih begini, HTB 25 km. Ya. Gitu. Cuma hati-hati, HTB ini banyak banget mereknya, dari yang paling murah, dari yang mahal segala macam. Rusaknya biasanya kehajar kena petir. Walaupun fibernya nggak kena petir, cuma kan dipakai adaptor nih. Adaptornya kena petir atau kabelnya kena petir tewas. Tapi murah kok, ini cuma paling mahal 100-200 ribu paling mahal. Dapat 2 sepasang. Memang pemakaiannya harus sepasang, nggak boleh salah satu aja. Jadi HTB ini fungsinya sekali lagi untuk mengkonversi kabelan ke fiber optik, lalu keluar lagi kabelan. Implementasinya begini. Jadi HTB itu ada 2, ada A dan B. Ini harus sepasang, nggak bisa ujung A atau A lagi nggak bisa, B ketemu B lagi nggak bisa, harus pasang A dan B, RX dan TX, A dan B. Implementasinya begini. HTB ini membutuhkan listrik sebesar 5 volt. Ketika beli sudah akan dapat adaptornya langsung model begini, 5 volt 2 ampere. Oh, banyak nih kayaknya. Ini kita coba hidupkan satu dulu. Dia hidup seperti ini. Powernya aja hidup, ya. Sekarang kalau kita colokin ke sumber internet, ISP lah, kita anggapnya ISP itu mikrotik kita, dia akan nyala 100 itu adalah fast ethernet, jadi dia belum gigabit. Link dia kelap-kelip atau dia tuh online artinya. Lalu FDX. Nah, kenapa FX-nya masih mati? Karena kabel fibernya belum kita colokin. Jadi tujuannya adalah, andai ini sumber internet nih ada di rumah teman-teman ini, terus rumah pelanggan teman-teman tuh jauh melewati pohon segala macam, yang kalau pakai kabelan bisa mahal, pakai fiber optik bisa murah. Itu jangkauannya bisa sampai, saya coba sih paling jauh tuh 900 meter. Ini taruh di rumah teman-teman nih, udah kelihatan. Terus kita anggap ini di rumah pelanggan. Nah, laptop inilah pelanggannya. Kita coba ya. Nah, ini rumah pelanggan. Di rumah pelanggan butuh internet, kita kasih. Nah, harusnya kabel LAN di rumah pelanggan kan akan nyolok sepanjang jalan nyambung ke kabel rumah kita atau server RT RW net kita. Cuma itu kan akan makan waktu, pasti sih waktu juga sama aja. Biaya perawatan juga
karena kabel-kabel begini nggak tahan lama, makanya digunakan konverter ini, konverter mikrotik, konverter fiber optik. Kita colok sama posisinya, sama-sama nyala. Kalau kita lihat di komputer, kalau kita lihat di sini, nah ya kelihatan ya, walaupun kabelannya itu nyolok ke sini, dia nggak akan dapat IP karena dia koneknya hanya sebagai perantara aja, perubah aja. Dia akan dapat IP kalau antara HTB B dan A akan dikoneksikan menggunakan fiber optik. Kita buka kabel fiber optiknya. Ini kabel fiber atau pigtail yang biasa disebut teman-teman kita di plat merah. Kita coba aja, kita buka. Nah, cukup gitu aja masangnya. Lagi. Nah, lihat. Ini belum dicolokin nih. Ini belum dicolokin, tapi dia udah baca sinar. Tuh ya. Belum kita kelepin. Nah. Nyala dia semuanya tuh. Lihat ya. Dia mati. Nah. Di HTB nyala semua 66-nya, dan di komputer dapat IP. Gitu. Jadi tujuannya fungsi HTB ini adalah memperluas jangkauan dari kabelan yang memiliki batasan digunakan. Jadi topologinya adalah ini dapat IP dan ini sudah bisa internetan. Saya malas screenshot ya, malas rekam layar, jadi saya tampilin di sini aja. Lihat dari handphone aja sekalian itu. Speednya ini bisa sampai 100 Mbps. Bisa sampai 100 Mbps, cuma saya rasa ya nggak perlu lah. Kan bercoba-coba aja. Jadi topologinya adalah rumah, internet rumah ya, atau server mikrotik RT/RW-net masuk ke HTB. HTB dikelola entah dengan cara cerdasnya dikeluarkan melalui kabel fiber optik ini. Lalu kabel fiber optik ini kan limitasinya panjang nih, luas, limitasinya bisa sampai 100, bisa sampai dengan 1000 meter atau 1 kilo atau 25 kilo masuk ke sini. Baru kelan lagi. Jadi kabelan yang hanya bisa 100 meter dan ngos-ngosan itu bisa diakalin menggunakan fiber optik ini sehingga jaraknya lebih luas. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itulah cerita singkat HTB. Soalnya kemarin ada yang nanya nih, termasuk anak lapangan saya nanya HTB itu apa mas? Jadi konverter dari LAN to fiber, fiber to LAN, gitu aja. Beres ya. Nah ini putus nyambung nih. Lihat nih. Ada kendor nih. Nyalanya nih, cakep. Apa ya? Oke teman-teman, cukup sekian. Moga-moga memberikan informasi yang cukup jelas. Kalau mau beli saya juga jual, bekas-bekasan, tapi biasanya sih bekasnya karena pelanggannya pindah ke ISP yang lebih bagus tapi minta yang murah. Aduh, pelanggan.